Ya, shalom, selamat pagi anak-anak. Ya, meskipun kalian di rumah, kalian bisa interaksi sama kami ya. Ketika disapa selamat pagi, kalian jawab ya. Diulang, shalom, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan kebaktian siswa bersama-sama. Meskipun kalian di rumah, tidak mengurangi berkat Tuhan untuk kita bisa terima dari rumah masing-masing. Kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas kasih setia Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Ya anak-anak, mari kita bersama-sama kita mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir, tidak ada yang melakukan aktivitas apa-apa ya. Kita saat ini saat waktunya bersama Tuhan dan bersama Bapak Ibu guru di sini. Ya, kami mengundang kalian untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian ini dengan gerakan ya. Kalau tidak hafal gerakannya nanti bisa lihat dari gerakan kami ya. Lagunya mudah. Kita naikkan pujian dengan lagu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Kalian bisa ya lagunya. Jadi nanti ketika ada kata kasih, kalian lambangkan hati di atas kepala. Yesus huruf Y, indah indah oh indah begini ya. Kalau lebih dari pelangi begini sambil tepuk tangan, kemudian bintang di langit sambil loncat-loncat ya, sambil tangannya ke atas. Kemudian untuk bunga di taman begini ya. Seterusnya. Ya, sekali lagi bagi yang masih berdiri, masih duduk, kita undang untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini bersama-sama dengan gerakannya. Ya, mari kita naikkan pujian ini. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lagi kasih Yesus. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Iya, terima kasih untuk semangatnya. Ya, sekarang kalian boleh duduk, kita akan menaikkan doa ya. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk menyerahkan ibadah ini ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Ya, semua dalam sikap berdoa. Miss Jennifer akan memimpin kita dalam doa pembukaan. Silahkan Miss. Mari anak-anak, kita akan bersatu di dalam doa. Silahkan anak-anak lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Miss Jennifer yang akan memimpin kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terbukti kami boleh melewati 1 minggu hingga kami boleh sampai di hari Senin kembali. Itu semua karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami ingin mengawali bulan ini, ingin mengawali minggu ini bersama-sama datang ke hadirat-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami dalam ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak yang mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan tak terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberkati dan menguduskan ibadah kami pada saat pagi hari ini. Kami berdoa untuk setiap perangkat yang kami gunakan, sinyal agar dapat berjalan dengan baik, sehingga tidak mengganggu sukacita kami dalam beribadah. Terima kasih Tuhan, ampuni akan dosa dan pelanggaran kami, dan kami serahkan Tuhan, hidup kami dan ibadah kami, biarlah membawa hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, amin. Terima kasih Miss Jennifer yang sudah menyampaikan, menaikkan doa pembukaan buat ibadah kita pada pagi hari ini. Nah anak-anak, kembali kita akan bangkit berdiri. Yuk semua anak-anak berdiri.
Kita dengan sukacita menaikkan pujian Sungai Sukacitamu dengan gerakan ya. Kembali lagi kami mengajak anak-anak untuk menaikkan pujian ini dengan gerakannya. Gerakannya simpel ya. Waktu Sungai Sukacitamu begini 2 kali, ke kiri 2 kali, ke kanan 2 kali sampai seterusnya. Nanti ikuti ya. Kalau lagu yang pertama kalian belum mengikuti gerakannya dengan sempurna tidak masalah. Yang lagu kedua kami berharap ketika kalian sudah melihat contoh gerakannya kalian bisa mengikuti dengan baik. Kita pujikan lagu ini, Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. ya semuanya diikuti ya gerakannya sambil memuji Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Iya, terima kasih kalian sudah mengikuti pujian ini dengan baik, dengan bersukacita, dengan gerakannya. Nah, anak-anak, saat ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Setelah kita tadi berdoa, memuji Tuhan, saatnya kita duduk diam untuk dengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Vina. Sebelumnya, mari anak-anak kita dalam sikap berdoa menaikkan pujian ini. Anak-anak duduk, kemudian lipat tangan, tundukkan kepala. Kita naikkan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Semua bisa ya, dalam sikap berdoa ya. Kalau duduk, lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu
bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan setengah suara ya, sambil menyiapkan hati kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan, terang bagi jalanku, terang bagi jalan. Sekali lagi, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Dalam sikap berdoa, Miss Vina akan memimpin kita dalam doa firman Tuhan. Dipersilakan. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Miss Vina di sini. Kita berjumpa di ibadah kita tanggal 10 Agustus 2020. Dan sebelum kita akan masuk kepada firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Sekarang sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus menolong setiap kami supaya kami boleh memahami dan juga dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan kita hari ini berjudul mandiri dan bertanggung jawab. Nah, apakah kalian tahu apa artinya mandiri? Apa ya? Mandiri itu artinya kita tidak bergantung kepada orang lain. Nah, contohnya adalah anak-anak kita semua bisa melakukan setiap tugas kita tanpa dibantu atau disuruh atau diingatkan oleh orang tua atau guru. Seperti makan sendiri, kemudian mandi sendiri, dan belajar sendiri. Semuanya dilakukan secara mandiri. Nah, pasti anak-anak sudah bisa ya, tinggal diteruskan lagi. Nah, kemudian selanjutnya, apakah itu bertanggung jawab? Apa ya artinya bertanggung jawab? Bertanggung jawab artinya kita bisa melakukan setiap tugas kita dan juga mau menerima akibat dari perbuatan kita. Misalnya seperti apa ya, Miss? Nah, bertanggung jawab itu misalnya kita mau melakukan tugas kita sehari-hari dari guru. Sekarang kita sedang belajar online ya anak-anak. Sering-sering rajin ikutin di Google Classroom seperti apa, kalian kerjakan sendiri tanpa perlu diingatkan oleh orang tua ataupun guru. Yang kedua, juga misalnya setelah anak-anak selesai bermain, anak-anak bisa membereskan sendiri. Nah, itu artinya
anak-anak bertanggung jawab. Apakah kalian tahu anak-anak bahwa di Alkitab itu ada seorang anak yang mandiri dan juga bertanggung jawab? Coba kalian tebak siapa ya dia ya? Miss kasih bocoran ya. Namanya dimulai dengan huruf S. Masih belum tahu siapa? Namanya terdiri dari 6 huruf. Coba ditebak siapa? Miss kasih waktu ya. Nah, betul sekali. Namanya adalah Samuel. Nah, hari ini Miss Vina akan bercerita tentang Samuel yang ada di dalam Alkitab. Tapi sebelumnya Miss Vina mau bercerita dulu tentang orang tuanya Samuel. Apakah anak-anak tahu siapa orang tuanya Samuel? Nah, Miss mau beritahu namanya ya. Nama papahnya adalah Pak Elkana. Dan juga untuk mamanya bernama Bu Hana. Nah, setiap tahun Pak Elkana dan juga Bu Hana, mereka selalu pergi ke rumah Tuhan di Silo untuk beribadah dan mempersembahkan korban. Kok sekarang kita enak ya bisa pergi ke gereja, tapi karena dalam masa pandemi mungkin kita gerejanya online. Tapi zaman dulu mereka harus pergi jauh ya, hanya setahun sekali mereka pergi ke rumah Tuhan di Silo. Tetapi pada saat itu Bu Hana terlihat sangat sedih. Kenapa ya kok bisa sangat sedih? Ternyata Bu Hana ini sangat ingin memiliki anak. Aduh, iya, kasihan sekali ya anak-anak ya. Karena pada saat itu ada banyak orang yang membicarakan Bu Hana. Bu Hana itu sudah menikah tapi belum punya anak, malu-maluin ya. Nah, ada juga orang lain yang bilang, iya pasti Bu Hana itu orang yang jahat, dia melakukan banyak dosa sehingga dia belum punya anak. Nah, semua perkataan orang itu membuat Bu Hana merasa sangat sedih dan juga dia malu anak-anak ya. Apa yang dilakukan Bu Hana ya saat dia merasa begitu sedih dan malu? Yang Bu Hana lakukan adalah dia berdoa kepada Tuhan. Bu Hana berdoa kepada Tuhan meminta anak. Dan bahkan Bu Hana berjanji kepada Tuhan, Tuhan, nanti kalau Engkau memberikan aku seorang anak laki-laki, aku akan menyerahkan anak itu kepada Tuhan untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Nah, saat Bu Hana berdoa, ternyata Bu Hana bertemu dengan Imam Eli. Dan Imam Eli pun tahu kalau Bu Hana sedang berdoa untuk meminta seorang anak. Akhirnya Imam Eli pun berkata kepada Bu Hana, pulanglah ibu, Tuhan pasti akan memberikan apa yang engkau minta. Nah, setelah mendengarkan perkataan dari Imam Eli itu, Bu Hana sudah tidak sedih lagi. Bu Hana sudah merasa senang. Oh, Tuhan pasti menjawab doa-doaku. Nah, maka Bu Hana pun bersama Pak Elkana pulang ke rumah. Nah, ternyata 1 tahun kemudian Tuhan sungguh-sungguh menjawab doanya Bu Hana. Bu Hana pun mengandung, perutnya bertambah besar. Nah, dan akhirnya Bu Hana pun melahirkan seorang anak laki-laki. Bu Hana memberinya nama Samuel karena Bu Hana memintanya dari Tuhan. Pasti Pak Elkana dan Bu Hana merasa sangat senang ya karena akhirnya sudah mempunyai anak. Tetapi Bu Hana tidak lupa akan janjinya kepada Tuhan. Apakah anak-anak masih ingat apa janjinya Bu Hana kepada Tuhan? Betul sekali. Bu Hana berjanji bahwa ia akan menyerahkan Samuel ini kepada Tuhan. Maka Bu Hana pun berkata kepada Pak Elkana, Pak, nanti kalau Samuel sudah selesai minum ASI, aku akan antarkan dia ke rumah Tuhan. Nah, dan benar saja anak-anak, setelah Samuel ini selesai minum ASI atau disapi, Bu Hana mengantarkan Samuel ini ke rumah Tuhan di Silo sambil membawa seekor lembu jantan berumur 3 tahun,
1 eva tepung, dan juga sebuyung anggur. Dia bawa Samuel ke rumah Tuhan bertemu dengan Imam Eli. Dan pada saat itu Bu Hana berbicara kepada Imam Eli, "Pak Eli, saya dulu berdoa meminta anak ini kepada Tuhan, dan sekarang saya mau menyerahkan anak ini untuk melayani Tuhan seumur hidupnya." Bu Hana sangat bersyukur kepada Tuhan, dan sejak hari itu Samuel kecil pun dia tinggal dan melayani Tuhan bersama Imam Eli. Nah, setelah itu Pak Eli pun berdoa memberkati Bu Hana dan Pak Elkana. Tuhan kiranya memberkati Pak Elkana dan Bu Hana dengan anak menggantikan Samuel yang sudah diserahkan kepada Tuhan. Nah, Samuel kecil pun dia melayani Tuhan ya dengan rajin. Meskipun dia masih kecil, dia masih anak-anak, Samuel sudah harus hidup mandiri karena dia sudah tidak tinggal lagi bersama dengan papa dan mama. Bahkan Samuel ini harus membantu atau melayani banyak orang di rumah Tuhan. Nah, meskipun masih anak-anak, Samuel ini sangat bertanggung jawab di dalam melakukan segala tugasnya. Hebat sekali ya si Samuel ini ya. Nah, setiap tahunnya Bu Hana dan Pak Elkana pasti datang ke rumah Tuhan di Shilo untuk beribadah dan mempersembahkan korban. Selain itu, Bu Hana akan membuatkan jubah kecil untuk Samuel setiap tahun. Karena Samuel pasti bertambah tinggi dan bertambah besar ya. Dan pasti Samuel merasa sangat senang ya, dan sangat rindu bisa bertemu dengan papa mamanya. Karena Samuel hanya bertemu 1 tahun sekali loh dengan papa mamanya. Tetapi Samuel tidak merasa sedih. Dan setelah Bu Hana dan Pak Elkana selesai berjumpa dengan Samuel, selesai beribadah, Pak Elkana dan Bu Hana ini pulang. Dia berpamitan dengan Samuel ya. Dan Samuel pun tetap tinggal bersama dengan Imam Eli untuk melayani Tuhan. Nah, demikianlah tadi Pak Elinya berdoa ya, kasihan kepada Pak Elkana dan Bu Hana ya. Kiranya Tuhan memberkati kalian dengan anak-anak yang lain ganti Samuel. Nah, ternyata betul ya anak-anak, setelah Pak Elkana dan Bu Hana ini pulang, Tuhan sungguh-sungguh memberikan mereka 5 orang anak. Wah, Tuhan hebat sekali ya. Bu Hana memberikan 1 anak, Tuhan menggantikannya dengan 5 orang anak. Ada 3 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Wah, Pak Elkana dan Bu Hana tentu sangat bahagia ya dengan kehadiran anak-anak yang diberikan oleh Tuhan. Nah, Samuel di sisi yang lain, dia terus belajar bagaimana cara melayani Tuhan. Dia belajar dari Imam Eli, bagaimana ya apa yang harus dilakukan. Selain itu, Samuel juga belajar bagaimana cara beribadah, bagaimana caranya berdoa dari Imam Eli. Nah, Samuel yang sangat mandiri dan juga bertanggung jawab ini disukai oleh Tuhan dan juga oleh banyak orang. Suatu hari, Samuel sedang tidur di bait suci di dekat tabut Tuhan. Dan pada saat itu Tuhan memanggil Samuel. Samuel, Samuel. Nah, karena Samuel ini adalah anak yang sangat perhatian, dia langsung berlari mendatangi Imam Eli. Pak Eli, tadi memanggil Samuel. Tidak. Kembalilah tidur ya Samuel. Nah, maka Samuel pun kembali tidur. Namun saat Samuel sedang tidur, Tuhan memanggil Samuel lagi. Samuel, Samuel. Samuel pun kembali mendatangi Imam Eli. Pak Eli, ada apa memanggil Samuel? Oh, Bapak tidak memanggil kamu. Tidur lagi ya nak. Nah, Samuel pun tidur lagi ya. Namun saat Samuel tidur lagi, Tuhan memanggilnya lagi. Samuel, Samuel. Maka Samuel pun datang lagi kepada Imam Eli. Pak Eli, ada apa? Nah, lalu Imam Eli pun menyadari, wah, berarti yang memanggil Samuel adalah Tuhan. Maka Pak Eli pun berkata kepada Samuel,
"Nak, Samuel, tidurlah lagi. Nanti kalau Tuhan memanggil kamu lagi, jawablah seperti ini. Berbicaralah Tuhan, karena hamba-Mu ini mendengar." Nah, saat itu Samuel pun kembali tidur. Ya, karena Samuel ini meskipun dia beribadah, dia juga melayani Tuhan setiap hari, namun pada saat itu Samuel ini belum mengenal Tuhan. Dan pada saat itu Tuhan memanggil Samuel lagi. "Samuel, Samuel." Nah, akhirnya Samuel pun ingat apa yang dikatakan Imam Eli. Samuel pun menjawab kepada Tuhan, "Tuhan, ini aku, berbicaralah, hamba-Mu ini mendengar." Nah, dan sejak saat itu Samuel ini bertumbuh semakin besar sampai dia menjadi seorang nabi Tuhan. Semua orang Israel tahu bahwa Samuel dipakai Tuhan sebagai seorang nabi. Apa itu nabi? Nabi itu adalah orang yang membawa pesan daripada Tuhan. Nah, Samuel yang sangat mandiri dan juga bertanggung jawab ini disukai dan dipercaya baik oleh Tuhan maupun oleh manusia. Bagaimana dengan anak-anak? Apakah kalian mau belajar untuk menjadi mandiri dan bertanggung jawab? Tentu saja mau ya. Oke, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini tentang Samuel yang mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh meneladani Samuel, dan bahkan di masa pandemi ini kami boleh belajar dengan mandiri dan juga membantu orang tua kami melakukan tugas-tugas yang bisa kami lakukan. Kami berdoa untuk memberkati setiap orang tua kami, guru kami, keluarga kami, kota dan bangsa kami. Kami terus berdoa juga supaya pandemi ini segera berakhir, sehingga kami bisa kembali bersekolah seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Miss Vina yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Bagaimana anak-anak, kalian sudah dengarkan firman Tuhan? Kalian semua sudah mendapat berkat Tuhan ya melalui firman Tuhan hari ini. Jangan lupa nanti ada link yang akan dibagikan di YouTube ini. Nah, nanti kalian isi ya di deskripsinya firman Tuhan yang kalian terima hari ini itu apa. Silahkan ditulis di sana ya, sebagai absensi juga bahwa kalian sudah mengikuti dengan baik dan mendapat berkat dari firman Tuhan hari ini. Dan semoga firman itu bisa kita lakukan dalam kehidupan kita ya anak-anak. Mari kita menaikkan pujian penutup. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Kita menaikkan pujian terima kasih Tuhan. Ya, semua bisa ngikuti ya lagunya ya. Kita naikkan pujian terima kasih Tuhan. Mari. Atas kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Adakan syukur.
Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya, ibadah selesai. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, kita akan berdoa mengakhiri ibadah sekaligus doa syafaat ya. Mari anak-anak tundukkan kepala, lipat tangan semua dalam sikap berdoa ya. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan baik dalam hidup kami. Tuhan telah menolong, memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Ada banyak berkat Tuhan yang boleh kami terima saat ini. Biarlah melalui berkat itu bisa menjadikan kami lebih semangat dalam belajar, lebih bersukacita, lebih bersungguh-sungguh ketika kami melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Berkati juga untuk kegiatan kami selanjutnya dalam pembelajaran, baik untuk guru-guru dan anak-anak, juga perangkat yang kami pakai supaya itu boleh memperlancar proses pembelajaran jarak jauh, baik dari hari ini, minggu ini, bahkan dalam 1 bulan ini kami bisa belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Kami berdoa untuk orang tua anak-anak kami dalam setiap usaha pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan juga berkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan seluruh kehidupan kami selanjutnya dalam tangan pemeliharaan, penyertaan, perlindungan dan berkat Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Ya, anak-anak, ibadah kita selesai. Selamat melanjutkan pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Selamat belajar.